hari. Boleh disiapkan dulu sama ketua kelasnya, baru nanti kita berdoa. Silakan. Berdiri. Oke, kita berdoa. Para Bapak yang terkasih yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh sampai di sekolah dengan keadaan selamat tanpa kekurangan apapun. Bapak, sebentar kami akan memulai pembelajaran, kiranya Tuhan berkati proses belajar mengajar dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Segala kegiatan kami hari ini kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Siap. Pada Ibu Guru beri hormat. Selamat pagi Bu. Shalom Bu. Selamat pagi, shalom, selamat duduk. Baik, hari ini kita lanjutkan materi kita yang minggu lalu berkaitan dengan materi distribusi. Sebelumnya, adakah yang tidak hadir? Rawen siapa? Rawen dan Rawen saja. Masih ingin. Sudah berapa hari dia? Lama sekali. 3 hari. Ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk hari ini lanjutkan materi yang minggu lalu distribusi. Yang minggu lalu itu siapa yang masih ingat apa pembelajaran kita minggu lalu? Silakan. Iya, apa yang kami ingat? Distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa hasil produksi dari produsen ke konsumen. Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan, Emma. Contoh distribusi langsung. Nah, apa itu Bang? Contohnya? Produsen Yamaha menyalurkan hasil produksinya melalui agen asli Yamaha. Melalui agen asli atau agen resmi Yamaha. Baik, terima kasih Emma. Silakan dulu Bang. Nah, itu materi kita minggu lalu. Terima kasih untuk mengingatnya. Hari ini kita lanjut materi kita masih tentang distribusi. Ini kompetensi inti, nah kompetensi dasarnya masih sama sebenarnya dengan minggu lalu, tapi yang membedakan IPK, indikator pencapaian kompetensinya. Untuk yang hari ini kita akan menguraikan pihak yang terlibat dalam kegiatan distribusi, lalu menganalisis faktor yang mempengaruhi distribusi, dan yang terakhir nanti ketika sudah menyelesaikan RKPD secara kelompok, kalian akan menyajikan hasil analisis kegiatan ekonomi distribusi. Ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran tetap berkaitan dengan IPK-nya, indikator pencapaian kompetensinya. Nanti di akhir pembelajaran diharapkan kalian mampu menguraikan pihak yang terlibat dalam kegiatan distribusi, mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi distribusi. Ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu harap kita bisa belajar dengan baik sehingga nanti untuk pembelajaran berikutnya akan lebih gampang menyambung atau mengaitkan materi hari ini dengan materi yang selanjutnya. Karena minggu depan kita akan bertemu untuk materi yang baru, yaitu materi konsumsi yang ketiga. Jadi itu nanti berkaitan antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, Ibu harap semangat pembelajarannya supaya tidak sia-sia. Yang pertama, jadi payah orang tuamu, membiayai sekolahnya. Yang kedua, belajar untuk masa depanmu sendiri, seperti itu ya. Baik, kita lihat yang pertama. Coba perhatikan gambar ini. Itu produk apa? Indomie. Kalau gambar ketiga itu ini apa? Nampak enggak? Sudah. Kategori berarti secara umum namanya mie. Baik. Coba lihat gambar ini. Apa yang bisa kamu dapat dari gambar ini? Sekali ya. Angkat tangan.
Ayo. Nesya, dilihat. Dari gambar tersebut itu menunjukkan kegiatan distribusi Indomie yang melibatkan pedagang besar dan pedagang kecil hingga sampai ke tangan. Oke, baik. Terima kasih Nesya. Melibatkan pedagang besar dan pedagang kecil hingga sampai ke tangan konsumen. Oke, terima kasih. Yang lainnya? Siapa? Itu termasuk salah satu contoh distribusi tidak langsung ya, dimulai dari produsen yang akan menentukan jumlah banyak barang ya yang akan disalurkan, kemudian produsennya menentukan transportasi apa yang akan digunakan untuk menyalurkan barang, kemudian barang itu disalurkan ke pedagang grosir dan pedagang grosir menyalurkan barangnya ke pedagang eceran sampai konsumen datang membeli produk mie instan itu ke pedagang eceran. Terima kasih kalian. Nah, ya, kalau dilihat gambarnya dari pabrik, benar semua gambarnya pabrik, kemudian sudah diproduksi dari pabrik, dikirimkan atau mungkin pedagang grosir membeli ke pabrik seperti itu, ya, pedagang besar. Lalu ini eceran atau grosir? Yang ketiga, eceran. Nah, kalau kita, apakah kita beli Indomie langsung ke pabrik? Tidak lah, Tidak. sekali di mana itu Ya. juga. Nah, pedagang eceran, kita beli dari pedagang eceran atau mungkin warung ya, seperti itu ya. Bahasa Medannya gede. Enak. Nah, oke, inilah yang mau kita pelajari hari ini. Ya, hari ini berhubungan dengan gambar ini. Ada pedagang besar atau grosir, ada pedagang eceran. Itu pihak yang terlibat dalam kegiatan distribusi. Masih dua. Ada lagi selanjutnya. Ya. Nah, oke. Untuk pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan distribusi itu nanti ada beberapa. Nanti Ibu akan jelaskan di akhir setelah kalian mengerjakan LKPD-nya. Jadi kita hari ini bagi kelompok, ya, langsung bergerak. Namanya Ibu bacakan. Yang pertama itu kelompok 1, posisinya masih sama mingguan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 7 kelompok. Dengarkan namanya. Kelompok 1 Andriano, Ivan, Kenia, Talia. Langsung bergerak, Kak. Kelompok 2 Anjur, Jen, Yeremia, Yoel. Kelompok 3 di sini Agatha, Emma, Nesya, Umberto. Yeremia. Kelompok 4 di belakang Abdon, Elena, Christina, Rawen, Rini. Lalu belakangnya kelompok 5 di sini Abrik, Bima, Noel, Raquel, Timothy. Kelompok 6 Irfan, Joe, Michael, Sarah. Kelompok 7 Deborah, Jennifer, Lukas, Sarah.
sini ibu sudah bagi kelompok, nanti ibu kasih APD, kerjakan. Hampir sama dengan konsepnya seperti yang kita minggu lalu. Cuma di sini tidak ada link. Nah, jadi kamu cari tahu sendiri. Kalau kemarin kan itu kan ada link ketentuannya, harus dari link itu. Kalau ini tidak, silakan ekspor sendiri dari buku, dari internet, terserah kamu. Jawab pertanyaan yang pertama dan pertanyaan yang kedua. Perhatikan langkah-langkahnya. Oke, ada mau ditanya? Tidak ada, ya. Waktunya hanya singkat, sekitar 10 atau 15 menit. Oke ya. Jangan Video. Video. Iya. Bu, keren. Ingat ya, konsumsif ya. Oke. Oke ya dunia. Sudah mulai dikerjakan mulai dari sekarang. Sebentar penonton. Jawabnya dari di belakang ya nak ya. Jawabnya ya. Langsung nomor 1 apa, nomor 2 apa. Maafkan saya penonton. Di belakang ya. Kelasnya di pojok kiri atas. Kiri kanan. Ini ya. Tapi nanti pihak yang terlibat di sini. Sudah lalu setelah ini pakai apa boleh juga ini, cuman itu di itu materi saya rasa langsung ke sini belakang ya. Tapi nanti kan tetap itu situ ya karena ini sudah ngerti kerjakan jangan hilang ini karena mungkin banyak yang pakai Ini
Jawabannya di belakang. Nah, ini kan udah tempatnya, tapi kan belakang kosong. Pasti ya nomor 1, nomor 2 apa? Apa seret? Itu teknik bulan yang tahun 2. Yang mulai dari tanam pisang itu. Oke, itu lagi. Tapi ini yang kita dua perantara. Kalau petani itu produsennya. Kalau petani itu kemana? Pasar. Dia bisa dua perantara. Bisa pakai itu. Harus sampai ke tangan. Nah, itu bisa. Kan dua perantara kan? Harusnya dari petani pasar, di pasar siapa yang ini? Di pasar siapa? Pedagang apa? Dia kan pedagang. Pedagang besar kan? Besar lalu kok? Itu pedagang apa namanya? Pedagang kecil. Bingung banget. Jadi yang kalau ada lagi kondusif nanti bisa jadi kedengaran. Oke, coba jadi nanti presentasi lagi. Jadi barang pecah belum? Berarti dia apa pecah? Contohnya gelas, lampu, keramik. Kunci ya? Hatimu udah mau pecah belum? Ini faktor-faktor apa saja? Biar nanti fasilitasnya kita berlakukan kalau saya
Ada. Kami lagi cari data karena nggak tahu. Ingat ya, katanya nomor 1 minimal 2 perantara. Minimal 2 perantara. Panjang-panjang gua coba ini. Jawab nomor 2 kirim. Berarti dari petani. Suaranya ya. Tapi kan tetap dari atas kita harus dibacakan juga kan, karena ya diminta kan 2 perantara, tapi kan harus ada penjelasan apa sih. Jadi kan yang membuat ini buat yang atas ini nanti. Kemarin suami bilang lah, yang berperan dari yang sudah saya bacakan, yang berperan sebagai produsen petani, sebagai perantara atau distributor itu ada 2, penggula sebagai pedagang. Itu pula ya. Dapat tulis nomor 2. Pedagang eceran, Bisa yang di Google. lalu kemudian pembeli sebagai konsumen. Iya, oke, agak. Atau dari sini kita ambil nomor 2 ini. Ambil dari sini. Kayak pinggang cewek. Ini
kegiatan Oke, udah bisa? Singkat-singkat aja loh, jangan kan bisa sebenarnya pakai tanda panah. Ini ke sini, ke sini. Ini kalau penyampaian, ya kalau penyampaiannya dijelaskan. Kalau ini dua pelana dari pabrik, kemudian ada pemesan, grosiran. Ini sebagai penantaran pertama, sebagai distributor yang pertama. Lalu dari pedagang besar dibeli oleh pedagang eceran. Dibeli oleh pedagang eceran. Kemudian pedagang eceran itu memasarkan barangnya dibeli oleh si konsumen. Berapa penantaran? Oh, 3 dua pedagang besar, atau grosir, lalu pedagang eceran. 3 sampai ke konsumen. Penantaran kan? Selain kita penantaran gimana? Udah seperti Gak apa-apa. Ya, nggak ada apa-apa. Jalur kalau kendaraan kita di kendaraan. Enggak, ini kan contohnya sarana prasarana jalannya sama kendaraan pengiriman. Kendaraan jadinya seperti itu. Pengiriman cara yang formal. Minyak gimana? Ilmuwan apa ya? Jangan nenek. udah bisa? Merdeka. Lagi ya. Lagi yang nggak siap, salah satu dua kelompok itu harus menampilkan memaparkan jawabannya. Ya, sebentar lagi ya. Cukup itu. Nanti kalau ada orang mau dia ada bisa. Apa? Pokoknya tadi bikin jarak. Jalan.
Banyak. Ingat tuh waktu kemarin yang belajar kelangkaan tentang membutuhkan. Terus kan ada penyusuan, kan tapi itu penyusuan. Dulu kemarin juga usia kan, anak bayi sama orang dewasa kan tidak seperti kan kita yang sesuai. Nasi dari nasi goreng lokal. Gimana ya misalnya? Oke. Sudah siap siapa? Aku. Sudah kena kelompok 6, 7 udah. 1, lagi 2, lagi sudah siap? Sudah. 3, lagi. Kelompok 4, sudah. Lagi itu. Kau baca ya? Ya. Kita hanya punya waktu sekitar 15 menit lagi. Jadi itu nanti sudah masuk ke pembelajaran yang berikutnya. Jadi sudah bisa kita jawab pertanyaannya melalui kelompok yang akan menyajikan. Sudah? Bisa ya? Untuk mempersingkat waktu, tidak usah ke depan, tetap aja berdiri di kelompoknya masing-masing, cuman kelompok yang lain tetap memperhatikan. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, siapa yang mau? Pertanyaan yang pertama, silakan, Azaza. Yang dari kelompok berapa ya, Bang? Ini soalnya dibantu atau nggak usah? Tidak usah lama jawabannya, nanti panjang kali. Sebagai prosesnya dia ada pertama kali ditanam dan dipanen oleh petani, baru di hasil panen itu dijual kepada tengkulak. Nah, tengkulak itu kayak pedagang grosir lah yang membeli jasa bumi atau hasil panenan dari petani itu, lalu dijual baru penjual eceran atau sebaliknya penjual eceran yang membeli dari tengkulak. Lalu penjual eceran itu menjual sayur yang sudah dibeli tadi kepada konsumen. Dari metode baca ini, peran-perannya itu adalah petani sebagai produsen, tengkulak atau pedagang grosir itu dan penjual eceran sebagai distributor, dan pembeli sebagai konsumen. Terima kasih. Ada dari kelompok? Kelompok 3. Kelompok 3. Baik, terima kasih. Ada lagi? Saya Bu. Elena. Dari kelompok 4 ya Kak? Iya, Bu. Ya, silakan. Oke, perkenalkan saya dari kelompok 4 ingin menjawab hasil diskusi kelompok kami. Soal nomor 1. Yang pertama yaitu petani menanam dan mengolah sayur, lalu dia memanen dan produksinya kepada pihak pedagang besar. Kedua, pedagang besar menjual kembali saat tersebut kepada pedagang kecil atau pedagang eceran. Lalu pedagang kecil tersebut memperjualbelikannya lagi lalu dibeli oleh pihak konsumen. Dua pihak yang terlibat itu dua perantaranya itu ada pedagang besar dan pedagang kecil. Pihak-pihaknya ada petani sebagai produsen, pedagang besar sebagai agen distribusi tidak langsung, dan pedagang kecil sebagai distributor. Lalu sampai ke tangan si Lalu konsumennya ya contohnya sebagai ibu rumah tangga. Silakan dudukkan. Ada jawaban yang berbeda? Jeremia, silakan. Berbeda sih, tapi berbeda ya, tapi enggak. Mudah sih, itu ahli. Agak jelas ya Bang ya. Oke. Yang lainnya dengar Mari kita mulai dari seorang petani. Nah, Petani ini ya, petani melakukan apa? ya bertani lah, bertani. Oke, kita saya lagi. Sama dia pasti jual itu banyak kan? Dari mana? Pasti ketika distributor kan, kenapa tuh?
kan lo jual banyak karena lo diri sama sendiri, untuk taruh sini. Jadi kalau biasa nggak cukup banyak tuh, dia bawa, nggak perlu lama-lama diskusinya sampai datang sendiri ke tempat-tempat seperti yang di situ loh, tempat mungkin grocery store atau grosiran. Di tempat Indomaret rumah kita tuh, jadi habis diskusi dari itu apa ada perantara itu, ada perantara keluar dengan ibu kita itu pasti itu pas bisa tradisional, bisa modern, supermarket kan. Oke, sudah di supermarket kan, habis karena di itu dijual sana itu, atau mungkin dari ada perantara lagi yang lain, mungkin dari butuh ke tempat yang jual banyak, mungkin ada tempat yang eksklusif dibayar di situ, habis itu lagi emang complicated. Oke, sudah di supermarket. Jadi ibu kita, habis tuh sayur kita beli ke Indomaret. Siapa yang mungkin Indomaret? Mungkin dia kali ya, dia nggak peduli ada di internasional. Aduh bau itu, lebih baik nanti ada aksinya ya. Oke, bertanya nih Bu. Lihat Indomaret. Indomaret, terus beli dari Indomaret. Pertanyaannya Ibu, yang mana distributornya? Distributor ya? Yang boleh disebutkan lah yang Iya, siapa aja? yang pasti ada itunya. Dari kali itu ke tempat ini selalu itu, kan? Buat perantara orang, perantara yang menjual motor ya. Berarti pedagang besar. Ya. Lalu, kemudian apa lagi? Oke, abis itu kan udah lewat yang belum. Ini kemarin termasuk di situ dicontohkan pedagang eceran nggak? Dicontohkan? Bisa nggak? Oh itu retailer sih. Iya retailer. Retailer kan di lembaga distribusi yang masing-masing. Ya. Jadi udah terus yang mau beli baik retailer tuh, itu kita ke retailer, ngecer, eceran. Itu kan ada dua tuh kan. Jadi apa? Jadi ada tuh yang mungkin dari grosir itu yang jual itu banyak. Iya grosir. Dijual ke retailer. Iya. Itu kan dua tuh. Iya. Nah, akhirnya di Indomaret itu baru kita datang habisan itu baru kita membeli sayur mayur dan baru dimasak dan baru kita tidak memakan satu sayur tidak enak menurut kita. Sayur itu enak, mungkin tidak enak tapi memiliki vitamin. Iya. Makasih Revina. Ya begitulah hidup. Oke ya. Berarti Revina katanya dari pedagang besar didistribusikan ke Indomaret retail. Lalu memang di Indomaret juga ada sayur mayur ya, atau mungkin kalau kita beli ke Irian Mandiri itu ada sayur mayur. Ya. Oke, terima kasih Revia. Nah, intinya nomor satu, bagaimana proses pendistribusian ikan sayur mayur dari mulai petani sampai ke tangan ibu kita sebagai konsumen. Dengan semua jawabannya, petani menanam, memproduksi, memanen itu kegiatan produksi juga, lalu didistribusikan kepada pedagang besar atau pedagang grosiran, ya. Kemudian dari pedagang grosiran mereka distribusikan lagi atau mereka jual kepada pedagang eceran. Sehingga kita sebagai ibu kecil, sebagai ibu rumah tangga, ibu akan membeli sayur-sayur tersebut melalui pedagang eceran tadi. Karena kan nggak mungkin ibu langsung ke beras di sana beli, langsung ke petani beli sayur mayur itu. Oke ya, itu dua perantara. Berarti perantara yang pertama apa itu? Perantara yang pertama pedagang besar atau grosir. Lalu yang kedua pedagang kecil atau pedagang eceran. Ya, sudah sampai ke tangan konsumen. Ada yang ditanyakan untuk yang ini? Tidak ada. Baik, terima kasih ya. Untuk siapa tadi, Agatha, Elena, dan Yeremia. Kita lanjut untuk yang pertanyaan yang kedua. Siapa yang mau menjawabnya? Silakan. Pertanyaan yang kedua. Nomor 7. Kok suaranya ya, Pak? Silakan buka. Ya. Faktor pertama itu ada soal ya. Faktor yang pertama itu, maaf ya, lihat dulu. Faktor yang pertama biaya, lalu yang kedua Sifat pembayaran. sifat pembayaran. Ketiga jumlah penjualan. Ya, Yang keempat tingkat keuntungan. Yang kelima modal. boleh penjelasannya ada?
dijelaskan? Biaya menjadi faktor utama distribusi karena biaya menentukan lamanya waktu distribusi dan kualitas distribusi. Yang kedua, sifat pembayaran. Produk-produk yang murah relatif akan dibayar secara cash, sedangkan produk-produk mahal akan dibayar secara kredit. Jumlah penjualan, besar kecilnya penjualan akan mempercepat alih kegiatan distribusi, sehingga mempengaruhi biaya kegiatan distribusi tersebut. Tingkat keuntungan menjadi faktor yang sangat diperhatikan, karena hal ini menyangkut keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Apabila mengalami kerugian, perusahaan tidak akan mendistribusikan barang tersebut. Yang kelima, modal. Modal hampir sama seperti biaya. Modal hampir sama seperti Biaya. Terima kasih Mbak dari kelompok berapa 7. Ada yang mau menanggapi atau menambahkan hari ini? Yang pertama adalah faktor produk, yang kedua adalah faktor pasar, yang ketiga faktor produsen, dan keempat faktor perantara. Yang pertama tadi ulangi dulu nak. Faktor produk. Faktor produk ada penjelasannya. Pertimbangan yang diperlukan faktor produk adalah nilai barang, pusat dari berat barang, mudah rusaknya barang, dan keluasan minim produk. Iya, yang kedua. Yang kedua faktor pasar. Pasar. Pertimbangan yang diperlukan adalah jumlah konsumen, letak geografis konsumen, jumlah pesanan, dan kebiasaan dalam pembelian. Yang ketiga faktor produsen. Pertimbangan yang diperlukan adalah pendanaan, pengalaman dan kemampuan dalam distribusi, pengawasan dan pelayanan yang diberikan. Lalu, dan yang terakhir adalah faktor perantara. Pertimbangan yang diperlukan adalah kegunaan perantara, sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen, keuangan perantara, volume penjualan, dan ongkos penyaluran barang. terima kasih ini silakan dulu. Oke, ini dari kelompok ada 4 ya. Ada yang mau menanggapi lagi? Jeremy ya. Ya, silakan Jeremy ya. Saya dari buku besar saya ini benar telah tertulis beberapa perkembangan diskusi. Sifat barang tersebut yang telah dibicarakan dalam topik berpecah belah. Suku Yang barang. pertama, Mungkin daerah pemasarannya itu seluas bagaimana? Apa hanya dari tempat sedikit, tempat sini aja, atau dari sini ke seluruh dunia? Itu pasti mau mengaruhi kan? Apa beda distribusinya kalau hanya dari satu kota ke kota lain atau daripada satu kota ke banyak kota? Oke, jumlah barang dihasilkan juga lah. Kalau hanya kayak 5 hal mau diproduksi mungkin kalau hal besar mungkin 1 truk aja atau mungkin 1 orang aja produksi. Kita ini kalau jual kayak berapa puluh ribu atau berapa puluh juta, itu pasti mau buat truk di mana-mana, ratusan truk, itu baru situasi. Ini salah komunikasi dengan aku dan terpikir memadai sampai atas. Kayak apa tuh yang bagus tuh udah bisa komunikasi banyak tuh, bisa tahu berapa tempatnya tuh, juga mau mengatur juga. terakhir. Karena dalam itu gini tuh, biaya angkut apa angkut yang mahal kali sampai bulan mau murah sekali sampai rasanya gratis. Itu banyak kali yang mempengaruhi kawan-kawan. Terima kasih Jeremy ya. Thank you. Ya. Nah, jadi ingat nggak waktu kita kemarin mempelajari pelanggan sama kebutuhan, banyak faktor yang mempengaruhi kan? Ya. Jadi yang kalian bilang itu nggak ada yang salah, benar semua. Yang nggak ada yang salah itu benar semua. Mungkin Ibu ambil ya. Yang pertama itu, yang paling utama pertama produknya. Itu berhubungan dengan sifat produk atau sifat barangnya. Kalau barang pecah belah, bagaimana jadi packagingnya? Sayur-mayur kan barang yang cepat busuk, harusnya cepat didistribusikan. Tapi kalau seandainya kayak baju ini, yang dia mau sampai contohnya
sebulan 2 bulan ditombokkan di toko nggak salah seperti itu ya. Jadi mempengaruhi distribusi itu jenis produknya, sifat produknya, kemudian jumlahnya. Kalau jumlahnya sedikit cepat biasanya didistribusikan. Kalau jumlahnya banyak akan lama didistribusikan. Silakan masuk. Lalu yang ketiga, biaya ya. Kalau misalkan distributor itu memberikan biaya yang mahal, lalu ada biaya yang murah, mana yang akan kita pilih? Ada plus minusnya sebenarnya. Ya, kalau yang mahal kemungkinan dia lebih terjamin, tapi belum tentu juga. Artinya dia sama seperti produk, ada produk murah tapi kualitas bagus, seperti itu ya. Jadi biaya pengiriman, ya, ongkos pengiriman mahal atau murahnya itu juga mempengaruhi distribusi. Ada lagi? Ada banyak. Tadi jumlah konsumen juga yang mempengaruhi juga pendistribusian barang. Oke ya, itu dia beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi atau kegiatan distribusi. Ada yang bertanyakan dari ini, Nak? Ada? Enggak, Bu? Enggak ada. Oke, terima kasih sudah dikerjakan. Untuk hari ini kita selesai. Berarti kita dapat materi kita hari ini tercapai, yaitu yang pertama kalian bisa menjelaskan atau nanti menyampaikan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan distribusi. Tadi ada di pedagang grosir sama eceran. Lalu yang kedua, mengutarakan atau menyampaikan faktor yang mempengaruhi distribusi. Tapi selain itu, untuk pihak yang terlibat dalam distribusi itu ada lagi. Ya, mungkin sedikit Ibu jelaskan jika di di slide. Nah, ada agen. Agen itu dia, kalau agen harus ada perjanjian dengan produsen, biasanya itu resmi. Contoh ketika kita mempelajari distribusi semi langsung, Yamaha punya agen resminya, Honda punya agen resminya. Lalu yang kedua ada broker atau maklar. Nah, kalau broker maklar ini bukan menjual ya, perantara, dia menjual barang dengan menggunakan nama orang lain. Sedangkan kalau komisioner menggunakan nama sendiri. Kalau yang maklar ini atau broker ini yang nomor 2, seperti rumah itu kan terkadang kan kalau kita mau menjual kan kita kadang merasa aku tidak perlu berhubungan langsung dengan konsumen, aku memakai jasa orang lain untuk menjualkan. Ya, misalkan ibu punya rumah, si Seren yang menjualkan, nah si Seren kan nggak mungkin bilang ini rumahku, karena itu kan ada kepemilikannya, ada pajak yang harus dibayar itu PBB, pajak bumi bangunan. Jadi itu si Seren menjualkan atas nama saya. Ya, nah nanti kemudian kalau yang komisioner itu menggunakan atas nama sendiri. Kalau importir, apa beda importir sama eksportir? Oke, berarti membeli barang dari luar negeri untuk dijual ke dalam negeri. Oke, kalau eksportir? Ya menjual dari dalam negeri kita jual ke luar negeri. Oke, pedagang besar? Grosir, itu dia bagaimana? Jumlah yang dijual banyak atau sedikit? Banyak, berarti perantara yang menjual barang dalam jumlah besar. Pedagang eceran, perantara yang menjual barang dalam jumlah kecil. Tidak banyak. Ya, ini tambahan untuk pihak-pihak dalam distribusi. Ada lagi yang bertanyakan? Tidak ada. Untuk pertemuan berikutnya kita masuk materi kegiatan konsumsi. Ya, materi kegiatan konsumsi. Boleh refleksi apa yang kamu dapat dari materi hari ini? Silakan. Siapa? Silakan Kristina. Ada pastinya yang terlibat dari kegiatan distribusi seperti agen, maklar, komisioner, importir, eksportir, pedagang besar dan pedagang eceran. Dan adanya kegiatan distribusi tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti biaya, modal, sifat barang, sifat pembayaran, tingkat keuntungan dan juga penjualan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi?
Saya Bu. Iya. Jadi yang saya dapat dari ini lumayan banyak ya. Tadi kalau kita ulang dari tadi kita tahu ada pengertian distribusi, agen-agennya juga banyak, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan distribusi. Tadi ada sifat barangnya, produknya sendiri, ada biaya, ada jumlah, dan gitulah. Pokoknya hari ini saya dapat banyak. Sekian sih dari saya Bu. Gue memberikan aplaus kepada teman-teman. Terima kasih. Seperti yang dibilang tadi, kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya kegiatan konsumsi. Timothy. Kegiatan konsumsi. Sampai bertemu minggu depan. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.